Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan keberkahannya. Rona Haryono Channel bisa hadir di hadapan sahabat-sahabat yang berbahagia sekalian. Kali ini Rona Haryono Channel memberikan informasi terkait dengan manajemen penanganan daging hewan korban yang aman dan sehat terkait dengan situasi wabah penyakit mulut dan kuku di tanah air ini, guys. Sahabat-sahabat sekalian, tentunya kita berharap agar pelaksanaan kurban Idul Adha pada tahun 1443 Hijriah ini dapat terlaksana dengan baik dan berlangsung dengan nyaman, dan semua masyarakat bisa tenang mengkonsumsi daging kurban yang aman dan sehat, guys, dan tentunya memenuhi kaidah-kaidah persyaratan syariat Islam dan juga memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, ya guys, ya, agar semua memberikan keamanan, ya, jaminan sehat dari petugas, guys, ya. Tentunya sahabat-sahabat sekalian, berikan informasi yang penting bagi kita sekalian bahwa kita selaku panitia Idul Kurban dan juga pelaksana kurban tentunya juga sudah mempersiapkan sedini mungkin terkait hal-hal apa yang kita bisa ketahui agar kita bisa menerapkannya nanti, agar pelaksanaan kurban di tempat kita bisa terlaksana dengan baik dan nyaman, dan endingnya adalah bahwa kurban adalah nyaman untuk semua orang. Terima kasih, guys. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar sahabat-sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru yang memberikan edukasi dan juga informasi yang lengkap dan menarik, guys. Oke, guys, salam sehat dan sukses. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban 1443 Hijriah, sahabat sekalian. Tentunya kita juga berharap agar pelaksanaan Idul Kurban dan pemotongan hewan kurban bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk itu pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan hal ini, guys, yaitu surat edaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor 03/SE/PK-300/M/5/2022 tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan kurban dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku atau foot and mouth disease. Sahabat sekalian, tentunya surat edaran ini perlu kita ketahui, kita pahami dan kita terapkan dalam pelaksanaan Idul Kurban, dan juga kita juga punya tanggung jawab memberikan sosialisasi kepada seluruh sahabat dan teman-teman terkait langsung dalam pembelian hewan kurban, pelaksanaan Idul Kurban, dan juga pelaksanaan. Sesuai surat edaran Kementerian Pertanian tersebut telah mengatur bahwa pelaksanaan kurban harus memenuhi persyaratan teknis, guys. Yang pertama, hewan kurban juga harus memenuhi persyaratan syariat Islam dan juga memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Lantas, persyaratan hewan kurban terkait dengan memenuhi persyaratan syariat Islam, yaitu satu, hewan untuk pelaksanaan kurban meliputi bisa kambing, domba, sapi, kerbau, dan juga bahkan onta, guys, untuk yang di teman-teman jamaah kita yang ada di Arab Saudi dan sekitarnya. Tentunya syarat pertama yaitu sehat, hewan kurban tersebut sehat, dan kedua tidak cacat, ya. Dalam hal ini tidak cacat tersebut dibuktikan bahwa hewan untuk kurban tidak cacat, meliputi tidak buta, kemudian tidak pincang, ya, tanduknya juga tidak patah, ya, ekornya tidak putus, dan juga bahkan telinganya tidak mengalami robek, gitu, guys, ya. Itu tidak ada kecacatan dalam daun telinganya, dan juga hewannya tidak kurus, guys, ya. Usahakan hewan kurban harus gemuk, ya, yang bagus, yang sehat dan gemuk, guys, ya, tidak kurus, ya, dan juga berjenis kelamin jantan, ya. Usahakan prioritaskan hewan kurban itu yang berkelamin jantan, dan karena jantan pastikan tidak dikebiri, ya, dan buah zakarnya tetap lengkap 2 buah di kiri dan kanan dan bersifat simetris. Jadi kalau satu, ya tentunya dicarikan yang lain dulu, guys, ya. Dan syarat berikutnya adalah cukup umur, guys, ya. Cukup umur untuk kambing dan domba dipersyaratkannya sudah lebih umur 1 tahun, yang ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Nah, guys, ya, tentunya kita panitia harus bisa memilih
mana yang sudah berumur di atas 1 tahun, yang ditandai dengan bergantinya gigi susu menjadi gigi tetap yang jumlahnya sepasang. Jadi sudah tumbuh sepasang gigi tetap pada hewan kambing dan domba, ini sudah dikatakan melebihi atau sudah lebih dari 1 tahun. Untuk sapi dan kerbau dipersyaratkan umur lebih dari 2 tahun, yang ditandai dengan bertumbuhnya sepasang gigi tetap, guys ya. Jadi sudah berganti gigi dari gigi susu menjadi gigi tetap, tapi jumlahnya sepasang minimal. Ya, kalau 3 tahun boleh, 4 tahun boleh, tapi minimal untuk sapi dan kerbau adalah 2 tahun, guys ya. Kemudian ada persyaratan administrasi, guys. Teman-teman panitia kurban tentunya harus memahami ada persyaratan administrasi yang menyertai hewan kurban tersebut, yaitu hewan kurban harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH atau juga sertifikat veteriner, dan SKKH tersebut diterbitkan oleh pejabat otoritas veteriner setempat di kabupaten kota. Jadi hubungi teman-teman di dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten kota. Nanti SKKH itu akan dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat otoritas veteriner. Jadi pastikan teman-teman sekalian, panitia kurban sudah memiliki link ya, kontak person penghubung ke teman-teman dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan, khususnya nanti dalam pengurusan penerbitan SKKH pada hewan kurban kita. Kemudian syarat administrasi berikutnya adalah sebelum dikeluarkan SKKH tentunya hewan tersebut kan diperiksa oleh petugas dokter hewan atau para medis veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang. Ya, dikatakan sehat tentunya nanti setelah hasil pemeriksaan hewan tersebut tidak menunjukkan atau minimal tidak menunjukkan gejala klinis penyakit mulut dan kuku, ya, diantaranya tidak ada tanda lesi-lesi atau lepuh-lepuh di lidah, di selaput lidah, tidak ada lesi lepuh-lepuh di bibir, ya, kemudian juga di gusi dan juga bahkan di teracak atau di bagian kukunya, dan juga tidak keluar air liur yang berlebihan atau hipersalivasi di bagian mulut yang menggantung itu, guys ya, jadi sampai berbuih itu ya. Apabila tidak ditemukan tanda-tanda klinis ini pada hewan kurban kita, tentunya petugas pemeriksa atau dokter hewan yang memeriksa atau para medis veteriner yang memeriksa di bawah pengawasan dokter hewan akan merekomendasikan kepada pejabat otoritas veteriner untuk diterbitkan surat keterangan kesehatan hewan pada hewan kurban kita. Jadi tentunya teman-teman sekalian, mari kita usahakan kita mengadakan hewan-hewan kurban kita yang betul-betul hanya hewan-hewan yang sehat yang kita laksanakan untuk hewan kurban tahun ini, guys ya. Sahabat sekalian, terkait dengan tempat pemotongan hewan saat wabah PMK, guys ya, prinsipnya adalah pemotongan hewan itu sebaiknya dilakukan di rumah potong hewan, guys, yang khusus, karena di RPH itu sudah diawasi oleh pemerintah ya. Kemudian karena peringatan Hari Besar Keagamaan, pemerintah membolehkan, ada peraturan yang mengatur boleh menyelenggarakan pemotongan di luar RPH ya. Jadi pemotongan di luar RPH berarti harus izin ke pemerintah daerah setempat dan juga ke dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan, guys ya. Yang tadi sudah disebutkan bahwa hewan sesuai syariat itu adalah sehat ya, yang disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian pastikan, guys, bahwa hanya hewan yang sehat saja yang kita pakai atau kita gunakan untuk hewan kurban, guys. Kemudian ingat ya, hewan sakit dengan gejala ringan sesuai fatwa MUI kemarin masih dibolehkan untuk hewan kurban, tapi perlu diingat, guys, sebaiknya hanya hewan yang sehat saja yang dipakai untuk pelaksanaan kurban. Kemudian terkait dengan tempat pemotongan hewan, guys ya, bahwa tempat pemotongan hewan terpisah ya. Di tempat pemotongan hewan kita sediakan lubang galian tanah ya untuk aliran darah pemotongan ya sapi, dan juga lubang galian tanah untuk penampungan darah kambing ya. Jadi
Untuk lubang sapi dan juga kambing guys disendirikan atau secara terpisah. Mulai sekarang pastikan bahwa panitia bisa menjamin bahwa penyembelihan nanti darahnya bisa langsung dibuang di lubang galian tanah khusus untuk sapi dan juga lubang galian tanah khusus untuk darah kambing. Jadi tidak boleh sekarang tahun ini atau bahkan seterusnya guys ya, bahwa memotong hewan itu darahnya ke lantai, nggak boleh ya, harus apalagi darahnya mengalir ke sungai, nggak boleh ya, karena ditengarai bahwa darah pun juga bersifat mengandung virus dan nanti akan dikhawatirkan menyebar ke lingkungan. Pastikan panitia memiliki atau sudah menentukan titik potongnya dan disitulah sudah disiapkan lubang galian untuk menampung darah. Lantas berapa ya ukurannya? Jadi untuk yang ukuran sapi ya, itu usahakan lebarnya setengah meter, kemudian juga lebar setengah meter, namun dalamnya mungkin bisa 1 meter gitu ya. Sedangkan kambing separuhnya bisa ya. Untuk yang kambing setengah kali setengah meter untuk 10 ekor guys ya. Jadi untuk yang sapi tadi panjang lebar kali dalam adalah setengah kali setengah, dalamnya 1 meter, itu untuk bisa menampung darah 10 ekor. Nah ini sekali lagi bahwa jangan buang darah ke saluran pembuangan umum ya, tidak boleh membuang darah ke selokan, sungai atau danau guys, nggak boleh ya. Dan sediakan tadi tempat penyembelihan hewan dilengkapi lubang penampungan darah ya. Tentuan ini jadi penting ya, agar kita menjamin bahwa darah adalah tidak sebagai media penular penyakit mulut dan kuku ke lingkungan kita. Kemudian tahap berikutnya guys, di kandang penampungan, tempat pemotongan hewan, panitia juga harus menyediakan kandang penampung hewan ya, baik untuk sapi dan kambing ya. Yang tempat pemotongan hewan harus terlindung dari panas dan hujan ya, dan dapat mencegah masuknya hewan lain ke area kandang tersebut ya. Dan juga selain kandang penampungan juga nanti panitia juga harus menyediakan kandang isolasi untuk hewan sakit atau yang dicurigai sakit yang terpisah dari kandang yang sehat guys ya. Ini kita harus sediakan karena memang kita harus berupaya sedemikian rupa agar pemotongan ini betul-betul nanti safety ya, aman dari penyakit mulut dan kuku, dan juga tempat pemotongan hewan yang sehat. Jadi mulai sekarang ditentukan mana titik lokasi kandang penampungan atau kandang isolasi yang nanti mudah-mudahan sih semua sehat ya, tapi dari segi penyiapan sarana tempat isolasi kita harus sediakan nanti untuk hewan yang sakit. Dan apabila nanti dijumpai hewan yang sakit, sahabat sekalian, yang dipotong yang sehat dulu ya. Seandainya di satu masjid nanti yang terkumpul 5 ekor sapi dan hasil pemeriksaannya yang 1 ekor itu dinyatakan kurang sehat atau dicurigai sakit, maka yang kurang sehat atau dicurigai sakit itu kita pisah ya, kita pisah dari 4 ekor lainnya di kandang isolasi. Kemudian yang diisolasi itu nanti dipotong terakhir guys. Kemudian pemotongan pertama tentunya diusahakan dulu atau sapi yang sehat tadi. Setelah sapi sehat selesai semua, baru kita memotong hewan yang sakit di tempat yang terpisah ya guys ya. Nah ini juga perlu perhatian juga khusus untuk di tempat pemotongan untuk penanganan hewan yang sakit guys ya. Tentunya ini kan juga jeroannya harus direbus ya, bahkan kepalanya juga direbus, tulangnya juga mungkin jeroannya. Dan ini juga karena apa, virus itu bisa hidup di sumsum tulang dan juga jaringan limfoglandula guys ya. Karena bisa hidup di sumsum tulang dan sumsum tulang itu adanya di dalam tulang, jadi tulang-tulang baik tulang kepala, tulang kaki ya, kaki depan, kaki belakang, kemudian juga tulang ekor gitu ya, itu memang disyaratkan untuk direbus ya dengan sempurna minimal pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit guys ya. Jadi
Sekarang panitia juga harus menyediakan fasilitas perebusan untuk organ-organ jeroan, ya, kepala, tulang, kaki, buntut dan ekor, untuk mengantisipasi ya tidak mengeluarkan virus PMK ke lingkungan. Dan ini menjadikan penting guys, perbedaan dengan tahun lalu ya, kalau teman-teman sahabat sekalian sudah melakukan perebusan jeroan ini ya, alhamdulillah sudah baik. Hanya saja kita tingkatkan, kita teruskan pada pemotongan tahun ini. Semua panitia hendaknya ya, bila dimungkinkan, mari menyediakan fasilitas perebusan atau bahkan mungkin pembakaran kepala ya, nanti baru direbus, silahkan. Tapi ada fasilitas perebusan, saya ulang lagi, fasilitas perebusan untuk kepala, jeroan, tulang, kaki, buntut dan ekor bagi hewan yang sakit atau yang dicurigai sakit di tempat yang terpisah guys ya. Dan tentunya siapkan desinfektan yang bagus ya. Lakukan desinfektan di lokasi-lokasi isolasi tadi agar tidak menyebar ke lingkungan yang lain ya. Dan pastikan guys ya bahwa seluruh teman-teman yang terlibat langsung di dalam penanganan pelaksanaan korban, pemotongan korban, itu harus menggunakan alat pelindung diri yang baik ya, minimal menggunakan sarung tangan atau mungkin bisa celemek ya, kemudian masker ya, itu menjadikan penting, dan sarana cuci tangan yang baik disertai dengan sabun ya dan desinfektan kan. Hal ini juga memberikan informasi bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan terkait dengan wabah COVID dan juga dalam rangka situasi penyakit mulut dan kuku ini guys ya. Dan tentunya yang penting juga lantas isi jeroan. Isi jeroan itu ada yang isi jeroan perutan itu dan juga isi usus, dan ini juga harus kita buang ke lubang galian tanah guys ya. Ingat, isi jeroan yaitu seperti masih ada bentuk rumput atau hijau itu yang ada di lambung atau di rumen itu, dan juga isi usus itu harus dibuang ke lubang galian yang tersendiri, tidak dibuang ke kali, tidak dibuang ke sungai guys ya. Dan ini penting karena feses atau urin itu pun juga sebagai tempat untuk penularan atau tempat virus bisa bertahan hidup di sana, sehingga isi jeroan ini kita upayakan untuk tetap dibuat galian untuk membuang isi jeroan atau isi usus ya, atau isi rumen atau isi lambung. Kemudian kita tambahkan desinfeksi di sana, cairan desinfektan, kemudian kita tutup ya. Lantas isi jeroan atau jeroannya tersebut kita cuci bersih, dan aliran dari cucian itu tidak boleh langsung mengalir ke sungai juga, tapi harus ke bak-bak penampung di lokasi kita guys, lokasi penampungan kita. Jadi dengan cara ini, jadi panitia juga harus menyiapkan bak penampung untuk cucian jeroan, khususnya usus itu tadi ya, masuk ke bak penampung ya. Dan isi jeroannya, jeroan hijaunya itu kita buang ke lubang galian tanah yang khusus di sekitar area masjid. Lantas kita tambahkan cairan desinfektan dan kita tutup dengan tanah. Dan tentunya pastikan bahwa itu aman ya, tidak digali oleh hewan-hewan lain. Dan pastikan cairan desinfektan tersedia ya sahabat sekalian di lokasi pemotongan kita. Dan tentunya saya ulangi lagi bahwa kita harus pastikan bahwa yang kita potong adalah betul-betul hewan yang sehat. Dan nanti tentunya dari petugas dinas atau yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan kesehatan postmortemnya ya. Jadi hewan-hewan setelah disembelih dengan baik, darahnya mengalir ke lubang galian tanah yang kita siapkan, kemudian kita kerek ke tempat yang khusus, bisa dinaikkan, bisa digantung begitu, maksudnya apabila sudah ada fasilitas itu dikuliti dengan baik, dilepas kulitnya. Ingat guys ya, karena ini adalah untuk pemeriksaan antemortem, maka setelah dikuliti maka hewan jangan dilakukan pemotongan daging terlebih dahulu. Maksudnya dikeluarkan isi jeroannya secara lengkap dahulu ya, ususnya dikeluarkan, berikut
isi rongga perut dan isi rongga dada dikeluarkan semuanya keluar, kemudian diangkat ke tempat yang sudah ditentukan untuk jalur penanganan jeroan. Dari jalur penanganan jeroan tersebut, maka petugas akan melihat perubahan-perubahan pada organ-organ postmortemnya. Contohnya pada organ hatinya, kita dilihat petugas, kemudian limpanya, jantungnya, ginjalnya, paru-parunya gitu. Nah, nanti apabila dari pemeriksaan petugas ditemui ada perubahan-perubahan organ yang mengarah kepada penyakit-penyakit penting yang membahayakan kesehatan manusia, tentunya petugas juga akan mengambil sebagian dan membuangnya ke tempat lubang galian tersebut, disaksikan oleh panitia. Dan hal ini juga perlu disadari bahwa jeroan ini memegang peranan penting karena jeroan adalah mudah busuk, dia jumlah kumannya bakteri juga lebih banyak dibanding dengan daging, dan juga bersifat mencemari daging. Jadi pastikan jalur jeroan terpisah dengan jalur daging ya. Jadi nanti ada 3 jalur guys ya, ada jalur jeroan, kemudian jalur daging, dan juga jalur tulang. Hal ini tuh untuk memberikan pelayanan manajemen guys, bahwa pastikan bahwa nanti jeroan yang kita ambil tersebut tidak mencemari daging ya. Jadi kita memperoleh daging yang baik, sehat dan higienis. Dan ini dimulai dari tempat pemotongan kita. Jadi pastikan panitia juga menunjuk sahabat atau teman yang khusus menangani jeroan. Nanti juga menunjuk teman yang khusus menangani daging, dan juga yang khusus menangani khusus untuk manajemen jalur daging, tulang, dan jeroan guys ya. Tentunya kita sudah ini hanya mereview saja agar teman-teman nanti juga sudah mulai siaga untuk manajemen personalnya dan juga manajemen tempatnya. Pastikan ada 3 jalur utama, nanti ada jalur daging, kemudian jalur tulang, dan juga jalur jeroan guys ya. Jalur daging, jalur tulang, dan jalur jeroan. Dan untuk informasi saja, jeroan itu ada 2 jenis, ada jeroan hijau dan jeroan merah. Sedangkan jeroan hijau itu seperti perutan atau rumen bahasa dokternya, atau mungkin lambung gitu ya, atau babat itu loh, isinya kan perutan itu, dan juga usus, itu jeroan hijau. Jadi jeroan hijau meliputi perutan dan usus. Sedangkan jeroan merah itu seperti organ paru atau paru-paru, hati ya, limpa, ginjal, dan jantung. Nah, jadi termasuk jeroan merah. Ada pertanyaan, mana yang direbus, apakah jeroan hijau saja atau jeroan merah? Ya, monggo saja. Kalau jeroan hijau kan pasti tadi isinya dikeluarkan dulu, isi perutannya dan isi ususnya dibuang ke lubang galian tanah yang sudah disiapkan, dicuci dengan baik. Setelah bersih, cairannya dibuang ke bak penampung limbah yang khusus, tidak dialirkan ke selokan loh guys ya. Dan setelah bersih, kemudian direbus jeroannya. Nah, itu rebus sampai matang ya, sempurna ya, agar tidak bau lagi jeroannya itu. Dan bahkan untuk jeroan merah silahkan kalau direbus ya lebih baik, kalau tidak ya tidak mengapa. Tapi yang jelas paru atau hati itu banyak mengandung darah guys. Kalau dipotong itu darahnya juga akan keluar. Nah, dengan darah keluar di tempat-tempat telenan kita, di pisau kita, di tangan kita, lalu juga akan menimbulkan resiko ke tempat-tempat sekitar kita. Nanti apakah baiknya sama-sama direbus semuanya, baik jeroan hijau atau jeroan merah, itu silahkan. Tapi untuk baik yang sehat, itu jeroan hijau pastikan untuk direbus guys ya, untuk hewan yang sehat. Oke, jadi untuk jalur yang jadi orang yang menangani jalur daging terpisah dengan orang yang menangani jalur jeroan, dan terpisah dengan orang yang menangani jalur tulang. Dan perlu diketahui guys ya, bahwa nanti usahakan bahwa tidak lagi kita memasukkan atau ya kalau sebisa mungkin gitu ya, karena daging itu kan mudah rusak ya, karena dia disukai oleh mikroba ya, tidak hanya disukai oleh manusia, juga disukai oleh mikroba, karena memang daging itu adalah protein hewani yang bagus ya, yang memiliki zat gizi yang tinggi.
Dan untuk itu maka ya satu, nanti jeroan juga ditangani dengan jeroan khusus setelah dibersihkan, dipotong-potong, kemudian direbus tadi, dipotong-potong, dimasukkan ke plastik sendiri ya. Kemudian daging dilepas dari karkasnya atau deboning, yaitu pelepasan daging dari tulang atau deboning. Kemudian daging diangkat ke tempat penanganan daging yang ditangani oleh teman-teman yang khusus menangani daging, dipotong dengan pisau daging. Sebaiknya pemotongan daging itu di meja ya guys ya. Usahakan daging itu tidak menyentuh lantai, atau usahakan memiliki meja ya, dan menggunakan telenan ya. Telenannya sebaiknya ya tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan menggunakan kayu ya. Sebaiknya menggunakan itu ya plastik PE itu ya, polietilen itu yang kayak di supermarket itu, yang putih yang tebal itu ya. Itu kalau dimungkinkan. Kalaupun tidak ya silahkan, tapi semua harus terjaga kebersihannya ya, agar tidak mencemari fisik kepada daging gitu ya. Dan pastikan bahwa setelah daging tadi dipotong-potong, kemudian ditimbang ya, ditimbang sesuai dengan berapa kilo hak yang akan dibagikan ke mustahik, berapa, apa 1 kilo, apa setengah kilo, apa 0,8 kilo, silahkan sesuai dengan kesepakatan panitia dan jumlah yang menerima. Dan daging pun juga dipotong-potong sesuai dengan timbangannya dan langsung dimasukkan ke plastik. Plastiknya usahakan plastik berwarna putih yang yang lebih memberikan nuansa bersih dan sehat gitu ya. Kalau bisa menggunakan plastik yang bisa terurai, yang mudah terurai oleh lingkungan ya. Karena kita hari ini menggunakan banyak plastik, dan ada himbauan sebaiknya tidak menggunakan besek terlebih dahulu ya. Karena besek dari anyaman bambu itu hindari dulu. Karena ditengarai besek ini karena tidak rapat ya, sehingga cairan-cairan dari darah atau cairan daging dikhawatirkan menetes ke melewat celah-celah dari anyaman bambu besek itu, sehingga jatuh ke lingkungan. Nah itu juga akan mencemari lingkungan, beresiko. Jadi lebih baik tahun ini menggunakan plastik bersih, plastik dulu semua, tidak menggunakan besek guys ya. Kemudian semua juga untuk yang tulang silahkan tadi yang dari hewan sehat, kalau memang memungkinkan direbus, silahkan tulangnya direbus dulu silahkan. Tapi untuk yang kepala pasti semua kepala dan kaki kan dibakar terlebih dahulu ya, dibakar atau istilahnya dikeropok dengan api. Nah kemudian baru direbus, itu lebih bagus, silahkan. Nanti itu pun juga ada jalur khusus ya, jalur tulang yang menangani tulang, orang-orangnya khusus, timnya khusus yang menangani tulang. Kemudian juga dimasukkan ke plastik yang khusus. Jadi antara jalur tulang tidak bertemu dengan jalur daging dan tidak bertemu dengan jalur jeroan, sehingga dapat dipastikan apabila nanti semua dalam masuk ke plastik masing-masing, itu daging tidak tercemari oleh jeroan dan jeroan tidak mencemari daging, sehingga dipastikan daging itu diterima dalam keadaan aman dan sehat sampai di rumah. Nah ini perlu disampaikan di sini guys, bahwa sekali lagi bahwa daging itu sangat diminati oleh kuman, dan kita yang penjamah atau pelaksana atau panitia penanganan daging itu juga bersifat sebagai sumber pencemaran ya, sumber cemaran bakteri ke daging, seperti tangan kita, mulut kita ya. Mungkin kita tidak mencuci tangan, pegang alat, kemudian pegang daging, pegang ember, pegang daging, akhirnya daging itu tambah cemaran. Nah pastikan bahwa orang-orang yang menangani daging senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatannya sehingga daging tetap sehat. Kemudian guys ya, bahwa usahakan dalam daging tadi dimasukkan ke bak plastik yang bagus ya guys ya. Hindari dengan daging jangan kontak dengan ember-ember besi ya, atau ember-ember yang rusak, yang kotor, jangan ya. Usahakan embernya ember plastik yang bersih ya, dan sudah dapat dinyatakan aman, tidak bersifat racun bagi daging. Jadi terhindar dari cemaran fisik, cemaran biologi dan kimia. Setelah itu guys, bahwa pastikan bahwa karena kuman itu bisa berkembang dengan cepat guys ya, itu bahkan dalam waktu 5
jam saja itu sudah nyampe 1 juta ya, 1 juta kuman, 1 juta koloni per gramnya. Jadi tiap 20 menit itu menurut para pakar menyebutkan bahwa satu kuman itu berkembang biak 2 kali lipatnya setiap 20 menit. Jadi 1 menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8, 16 terus dari hitungan tidak ukur. Nah, itu selama 5 jam ke depan itu akan menjadi 1 juta koloni per gramnya. Nah, ini menjadikan ketentuan bahwa pastikan ketentuannya guys ya, bahwa penyembelihan hewan korban ini dagingnya harus segera sampai ke penerima maksimal 5 jam itu sudah diterima guys ya, maksimal 5 jam. Jadi kalau jam 8 motong itu 5 jam ke depan itu sudah sampai ke tangan penerima. Nah, itu 5 jam saja. Lewat dari itu berarti apabila ditemui kuman maka sudah melebihi 1 juta, dan itu sudah merupakan batas maksimum cemaran mikroba yang diperbolehkan dalam pangan, khususnya daging segar guys ya. Nah, ini juga memberikan pemahaman bagi kita, bagi teman-teman, ada jadwalnya ini. Kalau potong jam 8 berarti jam 8 5 jam ke depan maksimal berapa jam itu, jam 2 ya harus sudah sampai ke tangan mustahik di rumah-rumah ya. Bahkan sebagai gambaran guys ya, bahwa untuk praktisnya setelah daging diterima di rumah tangga penerima, itu usahakan langsung dimasak guys ya. Ada anjuran untuk tidak dicuci, daging itu tidak dicuci guys ya. Kenapa kok tidak dicuci dokter? Ya, karena daging itu mengandung permukaannya ada cemaran-cemaran bakteri. Kemudian kalau dicuci itu dikhawatirkan akan air cuciannya itu juga akan terpercik ke sekitar bak-bak cucian kita, dan juga si penjamah daging akan beresiko bagi penjamahnya, dan apabila nanti tangannya penjamah itu juga nanti megang ke mata, ke mulut, itu juga akan terjadi foodborne disease ya. Hal ini sebaiknya setelah menerima daging korban itu dianjurkan untuk segera dimasak tanpa dicuci dulu, langsung dimasak saja sempurna ya. Maksudnya air rebusan pertama itu dibuang terlebih dahulu ya. Kemudian direbus minimal 30 menit pada air mendidih, kemudian di rebusan pertama itu airnya dibuang, kemudian ditambahkan air baru kembali, baru dimasak dengan bumbu apa silahkan. Dan apabila tidak sempat masak pada hari itu, sebaiknya daging tersebut disimpan di beku boleh ya, langsung dibeku di suhu freezer. Nah, silahkan. Suhu freezer itu suhu dingin, yaitu di bawah 0 derajat. Itu kan daging nanti akan membeku. Nah, kalau beku itu memberi kuman tidak bisa berkembang, tetap dorman gitu ya, tidak berkembang biak, tapi dia tidak berkembang biak pada suhu beku. Nah, lantas bagaimana nanti kalau suhu beku itu nanti memasaknya ya? Kalau nanti daging beku itu sebaiknya dari suhu freezer ambil daging yang beku tersebut itu dipindah ke bagian bawah suhu chiller atau suhu dingin. Yang suhu tengah itu biasanya suhu 2-8 derajat Celcius untuk mendinginkan daging. Jadi sebaiknya tidak mengeluarkan daging beku itu pada udara luar, ditaruh di meja luar, digeletaknya, dibiarin 2 jam terhampar di meja di dapur, itu sebaiknya dihindari. Jadi 24 jam masukkan ke chiller. Jadi kalau sore hari, kalau pagi hari nanti memasak daging beku, maka sore harinya itu ambil dari suhu freezer dipindah ke suhu chiller hampir 12 jam begitu, baru nanti paginya itu sudah mulai lembek ya, sudah siap untuk diolah lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa tips yang perlu kita sampaikan dalam manajemen penanganan daging korban yang aman, sehat, utuh ini guys ya. Tentunya memberikan kebermanfaatan bagi kita, dan berharap bahwa semua orang yang terlibat dalam pemotongan harusnya memakai APD dan disemprot dengan cairan desinfektan saat memasuki arena pemotongan. Pastikan nanti setelah selesai jangan lupa semua orang yang akan pulang ke rumah juga didesinfeksi dengan baik terlebih dahulu ya, disemprot.
Jangan sampai nanti pulang juga membawa virus-virus ke rumah. Nanti dikhawatirkan kalau di rumah ada hewan piaraan lain, nanti dia langsung berkunjung ke kandang. Nah itu ditengarai akan memberi penularan penyebaran yang lebih luas. Jadi pastikan panitia, ketua panitia juga melakukan jaminan ini bahwa semua yang terlibat adalah menerapkan prinsip-prinsip hygiene sanitasi yang baik dan benar di tempat-tempat pemotongan kita. Kemudian pastikan alat-alat yang telah digunakan direndam dengan desinfektan. Kemudian tempat pemotongan seyogianya tadi tidak ada cairan-cairan yang menetes di tanah ya, karena tadi sebaiknya beralas ya, dialasi. Jadi yang dicuci itu alasnya, sehingga setelah pemotongan tidak meninggalkan aroma yang busuk di sekitar pemotongan. Nah, ini salah guys ya, karena cairan-cairan pemotongan atau daging atau tulang atau cucian tadi itu meresap ke tanah. Nah, kalau sudah meresap ke tanah itu agak lama guys ya. Syukur-syukur kalau kering seperti ini kena panas, tapi kalau hujan pasti itu akan ya lama, bau dan sekitarnya. Jadi memberikan yang tidak nyaman gitu ya bagi lingkungan. Ini habis potong hewan kok baunya tidak sedap. Nah ini juga pastikan bahwa cairan-cairan tersebut itu dibuang pada lubang-lubang yang sudah kita siapkan. Nah ini akan memberikan jaminan bahwa daging nanti akan aromanya bagus, diterima dengan oleh mustahik si penerima daging dengan aman dan sehat dan nyaman, enak rasanya. Itu ada beberapa, itulah guys yang dapat kami sampaikan. Semoga kita berharap bahwa pemotongan hewan korban tahun ini memberikan pelaksanaan yang baik dan tetap berkoordinasi dengan dokter hewan atau petugas dinas yang menjalankan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten kota guys. Sekali lagi, pastikan hanya hewan kurban yang sehat saja yang boleh dipotong guys. Tidak boleh membuang kotoran di sungai. Siapkan bak-bak penampung darah, bak-bak untuk atau galian untuk isi perutan atau isi usus. Jangan membuang cairan ke selokan, membuang darah ke selokan, ke sungai tidak boleh. Apalagi tadi darah dari penyembelihan itu langsung melebar ke lantai ya, itu nggak boleh. Mulai sekarang pastikan panitia sudah bisa memastikan bahwa pelaksanaan kurban tahun ini ada 3 jalur tadi. Orang yang menangani jalur hijau sendiri, jalur jeroan sendiri, jalur turang sendiri, dan masing-masing tidak saling kontak. Jadi tidak boleh wirawiri setelah menangani jeroan pindah ke menangani daging. Nah, saling kontak nanti di situ. Dia belum melakukan tindakan prosedur pencucian nama yang baik, langsung menangani daging. Ini harus ada yang mengawasi. Jadi khusus yang menangani daging ya khusus daging, yang menangani tulang khusus tulang, yang menangani jeroan, cuci jeroan, rebus jeroan sendiri. Sehingga pastikan semua jalur-jalur ini tidak saling kontak, sehingga produk daging yang bagus, yang kaya protein itu tetap aman dikonsumsi manusia. Baik guys, semoga memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita, dan kita berdoa agar keberkahan senantiasa menyertai kita sekalian, dan pelaksanaan korban dan pemotongan hewan korban dapat berjalan dengan aman dan sehat, dan memperoleh derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih guys. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.